Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Takumulon, NIM 204720150, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Barang Sidikuan. Di sini saya Kegagalan pasar. Definisi kegagalan pasar mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar. Permintaan, penawaran, dan harga tidak berada dalam kondisi equilibrium. Sebagai akibatnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Dalam mikroekonomi, pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect market mengarah pada kegagalan pasar karena pemain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Di persaingan monopolistik, produsen memiliki beberapa kekuatan harga melalui diferensiasi. Kekuatan harga semakin besar ketika pasar beroperasi di bawah oligopoli atau monopoli. Begitu juga di pasar oligopsoni dan monopsoni. Konsumen memiliki kekuatan atas harga sehingga menghasilkan kegagalan pasar. Singkat cerita, agar kegagalan pasar tidak ada, pasar harus beroperasi di bawah persaingan sempurna. Tidak ada produsen maupun konsumen yang dapat mempengaruhi harga. Selain itu, di bawah struktur pasar ini, informasi tersedia secara melimpah dan adil bagi semua pihak dalam mengambil keputusan atau informasi sempurna. Selanjutnya, dalam perekonomian sebuah negara, ekonomi pasar bebas atau terutama laissez-faire beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip persaingan sempurna. Kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga barang dan jasa. Setiap perubahan dalam salah satu kekuatan atau misalnya permintaan menghasilkan perubahan harga. Namun perubahan tersebut pada akhirnya akan menuju untuk keseimbangan baru karena kekuatan yang lain atau penawaran juga ikut berubah. Efek kegagalan pasar. Jika kegagalan pasar, harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Produsen gagal menangkap akses biaya dari produksi. Begitu juga, konsumen tidak menerima manfaat terbesar dari konsumen barang dan jasa. Secara keseluruhan, pasar tidak menghasilkan produk yang memberikan manfaat secara sosial optimal baik bagi produsen maupun konsumen. Kegagalan semacam itu adalah umum di dunia nyata. Pasar hampir tidak mungkin beroperasi secara sempurna. Anda dapat melihat beberapa perusahaan menghasilkan limbah membahayakan. Juga pemerintah seringkali menetapkan kontrol harga untuk barang tertentu. Demikian juga di beberapa pasar. Perusahaan memiliki kekuatan harga karena mendominasi pasokan di pasar. Itu semua berkontribusi terhadap kegagalan pasar. Kegagalan pasar akhirnya memunculkan inefisiensi alokatif, di mana konsumen barang berlebih atau kurang. Penyebab kegagalan pasar. Sebagaimana saya sampaikan, kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena distorsi pasar, seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar, misalnya karena faktor geografis. Dalam hal ini, pasar tidak dapat menggunakan faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya, intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, kontrol harga, dan peraturan juga adalah
kekuatan atas harga. Dalam kasus ekstrim, pasar hanya terdiri dari satu produsen sebagai pemasok tunggal. Pemonopoli menentukan kuantitas dan kualitas produk. Itu memberi mereka kekuatan harga yang absolut kecuali pemerintah mengintervensi. Selanjutnya, dalam kasus yang lebih umum, beberapa perusahaan menguasai mangsa pasar yang signifikan. Jika mereka mengubah output, kuantitas penawaran di pasar juga ikut berubah. Kekuatan semacam itu memungkinkan mereka untuk dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium. Dalam persaingan monopolistik, perusahaan juga memiliki beberapa kekuatan atas harga. Meski pasar terdiri dari banyak pemain atau seperti dalam persaingan sempurna, namun mereka bisa mendiferensiasi penawarannya. Mereka dapat menetapkan harga lebih tinggi daripada pasar dengan membedakan penawarannya dengan penawaran pesaing. Kontrol harga juga tidak hanya muncul di sisi penawaran, tetapi juga di sisi permintaan. Jika pasar terdiri dari satu pembeli atau beberapa pembeli atau oligopoli, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Sama seperti sisi penawaran, ketika hanya terdiri dari sedikit pembeli relatif terhadap pasokan pasar, pembeli memiliki daya tawar yang lebih kuat. Mereka dapat memaksa penjual untuk menetapkan harga di bawah equilibrium. Kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif memberikan manfaat kepada pihak ketiga. Misalnya, pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan penduduknya. Begitu juga pembangunan infrastruktur tidak hanya bermanfaat bagi komunitas orang dan barang, tetapi juga bagi pengembang real estate. Di sisi lain, eksternalitas negatif adalah biaya yang muncul ditanggung oleh pihak ketiga. Misalnya, merokok tidak berbahaya bagi perokok, tetapi juga berdampak pada kesehatan orang di sekitar perokok. Contoh eksternalitas negatif lainnya adalah limbah pabrik. Itu membahayakan bagi masyarakat sekitar yang mana mungkin karyawannya pabrik. 3. Barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival atau non-rivalrous atau excludable. Anda tidak dapat mencegah orang lain dari menggunakannya, apakah mereka membayar atau tidak. Dan ketika Anda mengkonsumsi barang publik, itu tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional, sistem saluran pembuangan, penerangan jalan raya, dan taman umum. Barang publik dapat menciptakan kegagalan pasar. Beberapa orang membayar untuk memperoleh manfaatnya, sementara yang lain tidak. Meski tidak membayar, mereka masih memperoleh manfaat yang sama dari barang publik. Ambil contoh dari jalan raya, itu adalah barang publik dan orang memperoleh manfaatnya meski tidak membayar pajak. Tentu saja mereka yang tidak membayar pajak memperoleh manfaat yang lebih besar. Mereka tidak mengeluarkan uang atau masih menikmati manfaat yang sebagainya pembayar pajak lainnya. Tidak sempurnaan informasi, pasar penting untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang kurang, salah satu pihak dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Dari pihak pembeli, kurangnya informasi mungkin menyebabkan mereka harus membayar harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Mereka mungkin tidak tahu harga wajar atau harga pasar, sehingga tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, bagi produsen, kurangnya informasi dapat membuat mereka menjual harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu tentu saja
membuat mereka menjual harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu tentu saja mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Solusi untuk kegagalan pasar. Beberapa pakar menyarankan sejumlah langkah untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan menghindari kegagalan pasar. Salah satunya adalah melalui kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil dengan usia tertentu beroperasi di pusat kota. Tujuannya adalah mengurangi eksternalitas negatif akibat polusi udara. Demikian juga, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman bagi bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur atau yang menghasilkan limbah berbahaya. Contoh lain untuk meminimalkan kegagalan pasar adalah melalui peraturan anti-monopoli. Peraturan semacam itu dapat mengurangi inefisiensi akibat penggunaan kekuatan pasar oleh perusahaan. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mengubah perilaku konsumen dan produsen melalui harga jual. Untuk produk yang membahayakan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumen dengan menaikkan pajak. Misalnya, pemerintah menaikkan